Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Puluhan pengendara motor di Merauke ditilang polisi karena tidak menggunakan helm. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan 5 liter. Panitia seleksi CPNS Pemprov Papua Selatan temukan peserta yang palsukan surat rekomendasi MRP. Pengendara motor di Merauke masih bandel. Mereka berkendara tidak menggunakan helm. Polisi yang sedang menggelar operasi keselamatan akhirnya menjaring puluhan pengendara motor di depan Satlantas Merauke. Selain tidak menggunakan helm, pengendara juga tidak membawa surat kelengkapan bermotor seperti STNK dan SIM. Karena ini adalah hari yang kedua. Ya, pada hari ini kami tadi pagi sudah melaksanakan sosialisasi dan sore ini kami melaksanakan penegakan hukum dengan memberikan masyarakat yang kita lengkap dalam berkendara, baik kaca spion, plat nomor, dan memakai helm. Kemudian kami juga memeriksa surat-surat. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat Kota Merauke agar tetap berlalu lintas, menggunakan helm dan kelengkapan lainnya serta membawa surat-surat dalam kendaraan. Selain menindak pengendara, Satlantas Polres Merauke juga berkeliling menyosialisasikan tertib berlalu lintas di tempat umum. Operasi keselamatan lalu lintas Kartens digelar selama 14 hari. Polisi juga mengimbau warga tidak berkendara dalam keadaan mabuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi menangkap seorang pelaku pembunuhan yang terjadi di Kampung Tiba-Tiba, Distrik Abepura, Kota Jayapura saat malam pergantian tahun. JE sempat buron selama 1 bulan. JE diketahui merupakan seorang buronan lapas narkotika kelas 2A Doyo Baru yang melarikan diri pada 17 Oktober 2024. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Magbon mengatakan pelaku saat kejadian membunuh korban boy hanya karena emosi. Pembunuhan terjadi saat malam pergantian tahun ketika pelaku emosi saat ditegur oleh korban di pinggir jalan. Yang perlu kami sampaikan, yang bersangkutan ini ternyata juga DPO dari Lapas Doyo. Ya, Lapas Doyo, karena yang bersangkutan adalah narapidana narkotika. Ya, kami dapat tembusan beberapa waktu yang lalu setelah melarikan diri. Ternyata setelah diamankan, ya, kita lihat ada kecocokan dengan surat yang diterbitkan, surat DPO yang diterbitkan oleh Lapas Doyo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun. Polisi juga berkoordinasi dengan Lapas Narkotika Doyo Baru untuk memproses pelaku dengan kasus melarikan diri dari lapas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim SAR Mimika terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban perahu terbalik di perairan Puriri. Pencarian Amir Aco memasuki hari kelima. Tim SAR memperluas pencarian hingga 5 km dari lokasi kecelakaan. Pencarian Amir Aco dibantu oleh keluarganya. Pencarian dibagi menjadi 2 tim, yaitu di perairan Puriri dan perairan Pulau Tiga. Untuk hari ini memasuki hari kelima pencarian. Untuk hari kelima sendiri ini, untuk titik kecelakaan ini sendiri ada perubahan, sehingga hari kelima ini untuk area pencarian difokuskan ke titik di mana ditemukan coolbox dan barang-barang termasuk keranjang karaka dan barang-barang lain milik korban yang dalam pencarian atas nama Pak Amir. Semoga hari ini pencarian membuahkan hasil, karena hari ini juga tim akan melaksanakan pencarian di sepanjang perairan mulai dari titik lokasi sampai ke Puriri, dari Puriri sampai ke Pasir Hitam, dan Pasir Hitam sampai ke
Tanjung yang berikutnya itu Omoga, dan kemudian rencana akan menggunakan drone untuk pengamatan yang lebih luas terhadap area-area yang dicurigai kemungkinan besar posisi korban yang dicari Pak Amir berada di lokasi tersebut. Namun pencarian mengalami sejumlah kendala, diantaranya cuaca buruk sehingga korban belum berhasil ditemukan. Amir Aco hilang pada Jumat pekan lalu saat membawa karaka dari Asmat ke Timika. Kapal yang ditumpanginya terbalik dihantam gelombang tinggi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.